basically-nya dasarnya cara ini kan budaya ya, bukan mati budaya, kebiasaan deh, habit, suatu habit bisa bapaknya, bisa ibunya nih. Kadang-kadang kalau ntar lu ralat deh kalau misalnya kurang. Ya kita kan saling itu sharing doang ini Bang. Kebanyakan nih merasa bangga dengan penghafalan. Jadi biasanya anak-anak yang baru mau TK atau udah SD itu dituntut tuh biasanya orang tua tuh, entah sama ibunya atau bapaknya nih Jal, harus hafal karena pengen ngelihat seperti yang lain, anak-anak masih kecil dia bisa baca Al-Quran nih. Tetapi dasar dari adab dan moralnya kurang dipelajarin di situ. Karena kan kalau menurut gue sih, kalau untuk menghafal mungkin lebih jago anak-anak kecil lah, dia lebih memorinya masih bersih ya. Mungkin berapa ayat dia bisa lah, Al-Quran juga mungkin dia lama-lama bisa hafal lah gitu. Tapi kan yang penting kan sebetulnya tata cara kehidupan yang diajarin, ya adabnya, sama moralnya. Nah, aku pernah juga nonton tuh ya di YouTube, ya kan, lupa lah di daerah Jawa, itu di daerah Surabaya atau Malang, lupa lah itu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bisa ngeralat boleh lah di daerah mana itu. Ada malah kecenderungan sekolahan Katolik nih ya, sekolahan Katolik malah lebih dominan siswa-siswinya tuh SD itu malah Muslim. Oh gitu. Nah, ibu-ibu itu berkomentar bahwa dia mencari untuk perilaku karakter. Jadi dia merasa kalau di sekolah Katolik karakternya jadi bagus gitu. Ini kan sebetulnya bukan berarti agamanya yang nggak bagus. Bukan agamanya. Bisa jadi cara penerapan ngajarnya memfokuskan untuk menghafal. Kan kita tahu kan ya, kalau misalkan di agama kita ini kan pasti lebih jago ngapalin. Bahkan orang bisa jago sampai arti-artinya kan. Tapi kan perilakunya yang kita harus pentingin nih, karakternya. Adabnya. Bahkan juga kan ada orang, ya kita kan punya banyak teman ya, dari kita remaja SMA kan kita tahu lah. Ada yang rajin, teman-teman kita dulu kan. Ada yang enggak nih untuk religius ya, tapi kenapa yang rajin itu kadang-kadang menipu kita. Justru yang misalkan yang anggap anak-anak tongkrongan dulu lebih solidaritas, benar. Bahkan lebih jujur lah, jujur. Itu kenapa gitu kan? Berarti kan sebetulnya orangnya, kalau menurut gua tuh orangnya mungkin nggak dibekali karakter yang baik. Orang pintar kan banyak, gampang kita cetak orang pintar ya. Tapi perilaku kan susah tuh perilakunya kan. Udah bawaan. Kayak contohnya yang pernah you bilang kan di mana negara Polandia ya. Gue juga sempat searching tuh. Polandia memang dia tingkat kriminal kecil tuh. Seperti Belanda ya kan. Nggak ada 1%-nya Muslim di sana. Iya kan negara ateis semua kebanyakan, kayak Swedia. Dan ini mayoritas memang Kristen. Tapi kadang-kadang kebanyakan ateis mereka. Justru tingkat kriminal dan tingkat kejahatan seperti korupsi segala macam itu tipis sama sekali. Kenapa yang di Indonesia yang segala kita ditata dengan Muslim segala macam itu tingkat korupsinya gila-gilaan. Berarti kan misalkan kalau gue lihat kayak budaya kan sekarang mau ngurus apa-apa aja kan ada komisi lah, ada uang rokok lah, itu kan jadi budaya. Udah budaya. Ini terus kadang-kadang markup lah, digede-gedein tuh angka pengajuan. Nah itu kan sebetulnya kenapa sebetulnya mereka memang orang-orang yang ngerti lah, agamanya bagus gitu. Gitu. Kenapa kalau di Belanda bisa bisa diiriin gitu, maksudnya diperkecil gitu, ruang lingkup untuk korupsi segala macam. Kadang-kadang bingung gitu kan, kenapa bisa terjadi di Indonesia seperti ini gitu kan gitu. Itu PR juga sih menurut gue. PR. Ya patokan utama mungkin dari keluarga dulu. Karena menerapkan anaknya itu sebetulnya bukan harus mengejar dia bisa jago menghafal saja gitu dari segi keagamaan ya. Tapi juga harus difokuskan karakternya. Iya benar. Dan gue juga bingungnya gini, ada sekolah karakter tuh ya. Ada di daerah kita juga ada sebenarnya, agak jauh lah gitu, kalau saya sebutin. Ada sekolah karakter. Sebetulnya kenapa enggak di sekolahan aja diadain juga mata pelajaran karakter? Iya. Bener kan? Iya. Kenapa harus orang mengeluarkan kocek lagi uang? Kalau orang tuanya mampu, kan gak semuanya orang tua mampu kan? Dia udah sekolah yang swasta misalnya. Yang ini juga sebagai masukan juga ya kita. Dia kayak di Arab Saudi gitu kan. Dia kan negara Islam nih.
Tapi pesantren itu nggak ada. Iya. Pesantren itu nggak ada yang khusus untuk menerapkan sekolah agama gitu kan. Pesantren justru nggak ada. Dan bahkan ada juga tuh di YouTuber channel apa gue lupa lagi. Dia ngebahas tuh bahwa ada di Arab Saudi malah tingkat ateisnya banyak sekarang ya. Banyak udah gara-gara baca buku. Bukunya siapa? Stephen Hawking ya. Iya, masalahnya kan seperti ini, Bi, kalau kita lihat nih kayak pesantren. Dia pesantren hanya diajarkan agama. Setelah dia besar, dia punya tanggung jawab untuk keluarga dan menghidupi keluarganya. Misalnya dia menikah kan. Nah, gimana dia untuk bekerja? Nah, kalau misalnya bekerja dia nggak punya wawasan untuk kerja di kantoran segala macam. Hanya dia tahu tentang agama. Nah, ini sebenarnya bukan masukan juga sih sebenarnya, kita ini sebenarnya kalau untuk pesantren untuk menerangkan agama ya sebenarnya sih bagus ya kan, untuk menjadi manusia yang beradab gitu. Tapi suatu saat dia terjun di masyarakat untuk mencari nafkah, kan dia bukan untuk di kantoran kan nggak, susah juga dia. Iya, itu yang kadang-kadang suka kepikiran seperti itu gitu kan. Ya tetap kalau menurut gue sih agama penting, tetap harus ada karena kan itu urusannya kehidupan setelah mati ya. Iya, benar. Tapi kan kita hidup di dunia sekarang ini kan juga harus seimbang. Jangan sampai negara kita kalah sama yang lain. Karena apa gitu, Bi? Bukan masalah dunia itu nggak penting. Manusia kalau kita ekonominya kita lemah, itu kejahatan akan banyak. Kenapa? Dengan lemahnya ekonomi kita menjadi kupur nikmat lah. Gue susah amat sih hidup. Akhirnya apa? Dia ngelihat tingkat sosial yang lebih tinggi, akhirnya cemburu sosial, akhirnya berbuat kejahatan. Seperti itu kan? Bukan itu juga. Ada lagi bahaya lagi teman-teman. Sering banget ya bahkan di keluarga kita pun ada juga kayak begitu. Bahkan mungkin kita pun pernah nyoba gitu kan. Akhirnya kita nyesel, kita lunasin semuanya. Nah, orang kalau udah terhimpit duit kan, hilap. Begitu biaya sekolah anaknya segala macam. Jadi hilap. Akhirnya dia coba-coba pinjol. Nah, coba enak. Nah, begitu dia nutupin nggak bisa, dia pinjam lagi ke pinjol yang lain. Iya. Akhirnya jadi numpuk pusing muter tuh. Jadi tuh uang menggulung di situ. Jadi ibaratnya bayar yang satu, ngutang yang satu lagi gitu. Nah, makanya kalau gue bilang, menurut gue sih dari keluarga ataupun dari pemerintah juga harus tekankan pendidikan sih. Pendidikan supaya orang tetap beragama, memang harus beragama, tapi difokuskan lagi pengetahuan dunia. Pengetahuan dunia supaya jangan ada orang yang terlalu banyak kemiskinan di negara kita. Karena apa? Orang udah miskin, hilap ya. Udah hilap, ada sesuatu pun pasti kalah. Benar. Orang kan kalau pikiran punya banyak kan mau apa juga gampang. Nah itu. Ada masalah apapun tidak bayar pengacara. Pasti menang, tapi kalau orang susah. Kalau susah kan repot. Menang pun gak bakal bisa. Nggak bisa.